Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi hari ini kita ke pertemuan ke-6 ya, terkait mata kuliah Entrepreneurship 1. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai protecting ide. Sebelum ke sana, saya mau menyampaikan yang pertama terkait tugas ya. Tugas kemarin, silakan dilihat komennya. Kalau misalkan ada yang memang kemarin tuh ada banyak yang kelompok tidak menyertakan bisnis plan. Jadi harapan saya kalian sertakan bisnis plan-nya. Baru jawab pertanyaannya. Terus selanjutnya setelah pertemuan ini juga ada tugas yang terkait bisnis plan yang kemarin. Gitu. Jadi bisnis plan-nya kalau misalkan kalian merasa kesulitan, kalian boleh ganti perusahaannya. Gitu. Kalau ganti perusahaan, otomatis pertanyaan yang kemarin diupdate jawabannya dan dikirimkan ulang dengan tugas yang hari ini. Itu nanti bila ada pertanyaan silahkan langsung masuk ke pada saat saya menjelaskan, gitu ya. Dan nanti di akhir juga boleh. Tugas lanjutannya akan saya sampaikan di akhir, dan ini masih tugas kelompok. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk absensi silakan kalian seperti biasa ketik nama dan NPM di kolom chat ya. Bisa dari sekarang. Silakan ketik nama dan NPM di kolom chat untuk absensi. Oke, saya langsung masuk ke materi ya. Oh, ada pertanyaan enggak? Terkait tugas? Oke, kalau tidak ada, saya langsung masuk ke materi. Oke, hari ini masih mengenai ide. Jadi saya akan masih membahas mengenai ide. Tapi gimana caranya melegalkan ide tersebut itu akan kita bahas hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah protecting the idea and other legal issues for entrepreneurship. Jadi kita memprotek ide, bagaimana memprotek ide kita dan produk apa sih yang bisa memprotek ide kita agar ide kita bisa kita pakai dan tidak ditiru oleh orang lain. Oke. Nah, proteksi ide biasanya kita sebut sebagai intellectual property. Nah, intellectual property terdiri dari paten, trademark, copyright, dan juga trade secret. Saya yakin ini semuanya sudah familiar di telinga kalian, gitu ya. Paten, pasti kalian sudah hafal, oh, apa itu paten? Trademark seperti apa, copyright, dan trade secret. Nah, pertemuan ini kita khusus membahas itu saja. Semuanya ini yang disebut intellectual property ini, nah ini sebenarnya merepresentasikan aset dari seorang entrepreneur. Karena kenapa? Ide itu merupakan aset yang bisa dijadikan bahan usaha. Maka dia dijadikan aset. Oleh karena itu, intellectual property ini harus sangat dipahami oleh seorang entrepreneur sebelum dia melakukan usahanya ataupun dia sebelum melakukan kerjasama dengan pihak lain. Jadi itulah pentingnya kenapa intellectual property ini dibahas di entrepreneurship. Selain itu, agar kita juga terlindungi, biasanya seorang entrepreneur dia menggunakan lawyer atau pengacara, gitu ya. Nah, ini agar si entrepreneur lebih aware, lebih peduli lagi, dan lebih mengetahui lagi regulasi-regulasi apa saja yang akan berimbas kepada perusahaannya atau
venture dia, gitu. Nah, lawyer atau pengacara biasanya di-hire gitu ya, sebagai bisa freelance ataupun memang dia fokus di sana, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang entrepreneur ketika dia meng-hire seorang lawyer gitu ya, atau bekerja sama dengan seorang lawyer. Yang pertama, si lawyer dia harus mengerti sekali bagaimana starting new business. Jadi bagaimana dia hukum-hukum dalam pembuatan bisnis baru di awal gitu. Terus yang kedua, si entrepreneur juga si lawyer ini atau si pengacara ini harus bisa memberikan rasa aman atau dan confident kepada si entrepreneur dalam menjalankan bisnisnya. Jadi harus yang mengerti betul tentang kondisi bisnis saat ini. Nah, dan juga agar dia serius gitu ya si lawyernya, entrepreneur bisa memberikan penawaran stock in exchange, ataunya misalkan si lawyer itu bagian dari usaha kita dengan cara memberikan dia saham agar menjadi bagian dari perusahaan. Nah itu kenapa seorang entrepreneur butuh lawyer, gitu ya. Kita masuk ke intellectual property-nya. Yang pertama adalah paten, gitu ya. Nah, paten biasanya ini diberikan kepada orang yang sudah mendaftarkan idenya di organisasi ataupun pemerintahan yang berhak untuk mematenkan ide tersebut, gitu ya. Ini adalah proteksi yang diberikan oleh suatu negara ataupun diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha agar dia terlindungi ide-idenya. Paten itu ada utility patent, design patent, dan plan patent. Utility patent ini dalam satu kesatuan paten ya. Dalam satu kesatuan paten itu ada utility-nya, desain, dan juga plan-nya. Utility patent itu dia dalam bentuk misalkan penggunaan ataupun proses bisnis yang ada, manufakturnya, penggunaannya, terus misalkan model bisnisnya, cara kerjanya, that's utility patent. Utility patent ini masa berlakunya 20 tahun. Gitu. Nah, desain paten ini meliputi covernya, packaging produk, originalitasnya, ornamen-ornamen yang melekat pada usahanya, dan juga berbagai desain manufaktur lainnya. Dan ini biasanya berlaku selama 14 tahun. Plan paten itu lebih ke arah variasi dan juga mengenai perizinan pembukaan cabang baru, that's plan patent. Gitu. Nah, ini menjadi satu kesatuan paten di mana nanti setiap 20 tahun sekali utility-nya harus didaftarkan dan setiap 14 tahun sekali desain patennya harus didaftar. Tapi masa tadi yang 20 dan 14 itu biasanya tidak mengganggu dikarenakan begini. Misal kita lihat di desain paten gitu ya. Produk, packaging produk. Kalian lihat packaging produk misalkan apa ya? Citato deh, Citato. Ya. Citato kalian lihat bahwa dia tidak mungkin Citato itu dia berubah desain cover gitu ya dan lain-lain yang menyertakan sebuah produknya itu 14 tahun sekali. Itu tidak mungkin. Jadi biasanya 2 tahun sekali pasti berubah, 1 tahun sekali pasti berubah. Jadi tidak pengaruh nih bahwa 14 tahun itu masa waktu yang sebentar, itu tidak pengaruh. Gitu ya. Nah, kalau utility patent itu misalkan metode, cara dan pembuatannya itu juga sama. Tidak mungkin selama 20 tahun akan tetap sama. Tetapi seiring perkembangan teknologi saya yakin
setiap 5 tahun sekali, setiap 3 tahun sekali itu pasti akan ada perubahan. Makanya umur dari 20 tahun atau 14 tahun ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pendaftar ulang paten. Itu gitu ya. Internasional paten. Jadi paten juga diakui secara internasional gitu ya di World Intellectual Property Organization gitu ya. Nah, biasanya ketika kita mendaftarkan paten di lembaga pemerintahan kan ada nih apa namanya tuh di perizinannya ya, kita mendaftarkan di sana itu otomatis akan terdaftar di World Intellectual Property Organization gitu ya. Termasuk juga kalau The Patent Corporate Treaty ini di Amerika. Jadi kalau di kita itu adalah seperti dinas perindustrian karena kan harus ini kan ya di pemerintahan kalau kita daftarnya gitu. Nah, di sini memungkinkan sekali bahwa akan ada perbedaan gitu ya hukum mengenai paten di berbagai negara. Jadi kita harus makanya kita harus mengerti betul regulasi yang berlaku. Kalau tidak, maka kita menggunakan lawyer untuk membantu mematenkan ide kita. Provisional application. Ini adalah inisial aplikasi untuk mendaftarkan paten di PTO tadi. Kalau di kita, jadi saya nggak akan berbicara banyak sesuai dengan slide yang ini, karena bukunya kan mengikuti, kita menggunakan buku dari luar US gitu ya. Nah, ini aplikasi di negara kita hanya tinggal mendaftarkan paten itu ke apa yang akan kita patenkan, misalkan nama usaha kita itu ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai ke Menkumham kalau di kita itu. Dan biasanya ini diurusi sama notaris. Gitu. Patent application. Nah, di sini kan ada introduction-nya gitu ya, biasanya ada background usaha dan lain sebagainya, ada klaimnya, deskripsi invention-nya, deskripsi usahanya dan lain-lain. Nah, ini kalau di Indonesia itu sudah menyatu di dalam akta pendirian perusahaan. Jadi biasanya kalau yang sudah ada usahanya, maka dia sudah tinggal melampirkan akta pendirian, izin-izin lainnya. Nah, itu ada di situ. Tapi kalau yang hanya mematenkan sebuah namanya saja, itu biasanya tergantung nih. Kalau misalkan kita perlu patennya, apa namanya itu? Nggak bisa. Kalau mematenkan sebuah namanya saja, biasanya itu bukan paten, tapi ke trademark nanti. Jadi paten itu lebih ke arah misalkan nama usahanya apa, gitu ya, bergerak dalam bidang apa. Nah, itu juga termasuk izin-izin usaha. Nah, patent as infringement gitu ya. Jadi kenapa? Karena paten ini untuk melindungi tadi dan sebagai kalau di tubuh kita dia adalah sebagai sidik jari atau tanda gitu ya. Gitu ya. Jadi sebagai bukti bahwa kita legal menjalankan usaha tersebut gitu ya. Kita boleh menggunakan strategi bisnis tersebut. Dan juga artinya bahwa ini tidak boleh ditiru. Ketika ada yang lain ingin mendaftarkan, maka tidak boleh ditiru. Contohnya, misalkan kalian ingin mendirikan sebuah perusahaan. Jadi ada si A dan si B nih ya, gitu ya. Si A dan si B. Dua-duanya mempunyai usaha yang sama, misalkan dia mempunyai usaha perbaikan atau apa ya, jasa IT lah gitu ya. Jasa IT dua-duanya. Nah, si A dia mendaftarkan namanya jasa IT ini misalkan IT.net gitu ya, misalkan IT.net. Si B juga kepikiran yang sama, dia akan mendaftarkan dengan nama IT.net. Nah,
Ini maksud melindungi di sini adalah siapa yang duluan dia mendaftarkan, siapa yang duluan dia proses, maka misalkan si A yang dahulu mendaftar, maka itu yang akan diakui. Artinya si B dia tidak bisa menjalankan atau menggunakan nama IT.NET tersebut. Dia harus mencari nama lain, gitu kan? Misalkan gitu ya, dari IT.NET jadi IT.com, misalkan seperti itu. Jadi itu untuk melindungi proses dan juga ide yang dari si entrepreneur. Ada checklistnya untuk meminimalisir risiko dalam paten. Ini kalian bisa baca, gitu ya. Oh ya, materi ini tuh hanya sebatas pengetahuan, ya. Jadi kalian agar mengetahui ketika kalian akan membuat sebuah usaha. Bisnis metode paten. Bisnis metode paten ini lebih ke arah ketika kita sudah mempunyai paten, gitu ya, sudah mempunyai paten, dan paten ini bisa dibisniskan, gitu ya. Artinya dengan cara, misalkan tadi si A mempunyai IT.NET, gitu ya, dan sudah dipatenkan dan dia bagus nih cara kerjanya dan lain sebagainya. Maka ketika si B ingin tetap menggunakan IT.NET, itu bisa, tapi dengan cara membeli lisensinya ke si A. Si A akan mendapatkan royalti atau licensing fees dari si B, gitu kan. Dengan catatan si B menjalankan IT.NET harus sesuai dengan standar yang ditetapkan si A. Gitu kan. Jadi makanya boleh nih paten ini as a business method gitu ya. Jadi bisa dijadikan bisnis juga. Tidak semuanya produk dari startup itu atau konsep dari startup itu bisa dipatenkan. Kenapa? Ada standar-standar yang mereka atau pemerintah lakukan dan ini apa saja Pak standarnya saya tidak bisa jawab karena ini selalu berubah dan kalian harus mencoba. Dan mereka biasanya tidak memberitahu. Jadi kita daftarkan, baru mereka, oh ini nggak bisa, seperti itu biasanya. Nah, paten juga sama sebagai melindungi agar kita produknya ataupun misalkan usahanya tidak diambil oleh kompetitor. Artinya untuk proteksi dari kompetitor. Nah, itu terkait paten ya. Yang kedua, trademark. Kalau trademark gitu kan, trademark ini dia visual, terlihat. Kalau paten itu biasanya tidak terlihat karena dia ide. Saya akan bedakan nanti. Saya jelaskan dulu trademarknya. Trademark itu adalah word, name, or symbol yang mengidentifikasi dalam sebuah produk, gitu kan? Misalkan trademark, ya, trademarknya PT Telkom ya. Kalau misalkan PT Telkom, trademarknya kalian kan sudah lihat ya, ada tulisan Telkomnya, as name ataupun word-nya di situ. Simbolnya misalkan kayak 5 jari, termasuk warnanya dan warna merah dan lain-lain. Nah, trademark gitu kan, itu trademarknya. Patennya apa? Patennya adalah nama PT Telkom Indonesia itu sendiri. Ya, itu patennya. Berikut dengan konsep bisnis yang ada di dalamnya. That's paten. Gitu. Jadi bisa dilihat ya. Jadi kalau misalkan apa sih paten dan trademarknya PT Telkomsel? Kalian jelaskan trademarknya PT Telkomsel, yaitu lambang Telkomselnya itu yang termasuk warna merah, terus ada tulisan Telkomsel, that trademarks. Tapi patennya adalah nama PT Telekomunikasi Seluler itu sendiri dan juga konsep bisnis yang dia usung di dalamnya, termasuk proses bisnisnya itu paten. Gitu.
Nah, si trademark ini kategorinya itu bisa di dalamnya ada coin mark itu ya apa namanya si simbolnya itu arbitrary, suggestive sama deskriptif. Jadi deskriptif itu misalkan kayak tadi ya kalau misalkan yang deskriptif dia menjelaskan nih ada tulisannya Telkomsel gitu. Kalau kalian lihat trademarknya TBI dia cuma TBI, that descriptive trademark. Kalau coin trademark misalkan hanya lambang saja tapi tidak ada namanya. Arbitrary trademark juga sama, biasanya dia lambang dan juga nama. Terus kalau suggestive mark itu misalkan dia lambang tapi yang apa namanya tuh ada misalkan gini, oh dia mengenai obat maka lambangnya adalah health, kesehatan gitu ya. Nah seperti itu suggestive mark. Trademark juga otomatis harus didaftarkan gitu ya. Ini for requirement-nya biasa ada formulirnya. Udah gitu ada juga gambarnya di drawing of the mark-nya. Jadi di gambar spesimen dari gambarnya itu sendiri dan juga ada biaya yang harus didaftarkan. Biasanya inisialnya ini dia 3 bulan gitu ya. Tapi kalau di kita biasanya langsung saja, nanti prosesnya lebih dari 3 bulan kalau di Indonesia. Bisa sampai 6 bulan. Gitu ya. Nah, biasanya kita harus menyiapkan juga backup-an apabila trademark kita tidak diterima. Artinya memang sudah ada yang mirip-mirip gitu ya. Ketika kemiripannya di atas 70% biasanya tidak diterima. Gitu. Siapa saja yang mirip kita nggak tahu seperti tadi. Jadi kita hanya mendaftarkan nih trademarknya ini ya. Nanti mereka akan melihat oh oke, bisa ataupun tidak. Gitu. Nah, sekali misalkan memang diakui gitu ya, maka itu seumur hidup akan digunakan trademark itu. Dalam artian seumur hidup perusahaannya. Nah, ketika misalkan untuk di trademark official gazette sendiri ini di luar ya, dia memang butuh waktu 30 hari. Kalau di kita tidak bisa ditentukan. Bedanya di kita itu di Indonesia biasanya sangat lama gitu ya. Nah, registrasi komplit terus ada prosesnya. Kalau di luar prosedurnya bisa sampai 13 bulan, di kita bisa kurang bisa lebih. Gitu ya. Nah, benefit dari trademark ini ada beberapa benefitnya gitu ya. Sebentar. Jadi ya kalian sudah tahu dia provide notice to everyone. Jadi untuk ke orang lain biar tahu bahwa oh ini punya kita gitu. Dan kalian kan sudah tahu nih kalau ada misalkan lambangnya apa namanya? Ketika lambangnya itu ada G, oh itu Global TV. Kalian udah tahu, pokoknya ketika kalian lihat gambar lambangnya, wah ini lambangnya Unilever ini lambangnya Suzuki ini gitu kan, lambangnya misalkan ini Toyota, nah seperti itulah notice ke semua orang. Terus tadi trademark juga merupakan tanda gitu ya, tanda. Terus dia juga bisa dijadikan commercial use. Commercial use ini gini, ketika kalian menjual ide, ada yang menjual, contohnya ISO. ISO itu yang dijual apa sih? Yang dijual tuh ide standarisasi internasional, gitu kan. Ketika misalkan orang-orang ingin mendapatkan ISO gitu, usahanya itu. Nah, berarti ketika ada misalkan perusahaan kita sudah ada label ISO-nya gitu ya, maka wah itu sudah dipercaya nih, pasti bagus gini. Nah, proses untuk daftar ke ISO itu kan tidak free, tapi ada biayanya. Nah, that's
trademark as commercial use. Jadi kita bisa menjual trademark kita. Setiap yang pakai lambang ISO, dia harus daftar mengeluarkan sejumlah uang, tapi dia bisa dipercaya sama masyarakat. Itu satu. Terus yang kedua, trademark halal. Ya kan? Nah, itu juga sama, commercial use. Terus trademark BPOM. Wah, berarti memang sudah lulus BPOM gitu kan. That's commercial use of the mark gitu kan. Nah, itu sisanya bisa kalian baca ya, benefit dari trademarks. Selanjutnya adalah copyright. Biasanya kalau trademark dan paten dia menyatu dalam sebuah perusahaan. Nah, copyright ini adalah untuk memproteksi ide yang bisa dia printing, copying, or publishing dalam berbagai original authorship. Artinya bahwa produknya ini sangat mudah ditiru dan tidak terlihat, saking sangat mudahnya ditiru, orang tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Karena dia copyable, sangat mudah untuk di-copy. Contohnya adalah di sini, kalian tahu sendiri, untuk copyright itu lagu, ada copyright-nya. Ya, jadi orang yang menulis lagu dan membawakannya, dia dilindungi sama copyright. Terus yang kedua adalah penulis buku, maka suka ada copyright-nya, gitu kan? Copyright-nya itu yaitu untuk melindungi, gitu kan? Semua material yang ada, ide-ide dia, kan buku itu adalah ide di dalamnya ya, seperti itu. Nah, copyright ini biasanya didaftarkan di Library of Congress. Atau di kita kan dimasukkan nih, ada pendaftaran copyright-nya di Indonesia. Dan itu otomatis akan masuk ke Library of Congress. Nah, copyright ini umurnya 70 tahun. Gitu kan? 70 tahun. Makanya setelah 70 tahun biasanya mereka nggak perpanjang. Contohnya lagu ya. Lagu itu misalkan nih, Chrisye mengeluarkan lagu, dia punya copyright-nya, gitu kan. Ketika Chrisye itu copyright itu dia pegang selama 70 tahun. Biasanya nggak nyampe karena orangnya misalkan keburu meninggal atau apa. Nah, diteruskan nih lagunya, di recycle sama orang lain. Misalkan sama Noah, gitu kan, di recycle. Nah, Noah itu tidak perlu mengcopyrightkan lagi lagu Chrisye gitu, karena tadi setiap orang tuh sudah tahu, dia itu recycle gitu, recycle. Nah, dia hanya mematenkan penjualannya saja gitu, bukan si lagunya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan sekarang siapa ya yang masih hidup? Oke, misalkan sekarang Rosa, gitu ya, penyanyi Rosa, dia mengeluarkan single lagu, dia terus ada copyright-nya. Dianya masih hidup, sudah itu lagunya itu diubah, di aransemen sama orang lain di luar, gitu ya, di luar negeri, terus dia komersilkan lagu itu. Dia juga punya izin dari Rosa, izin copyright-nya untuk mengkomersialkan lagunya itu. Maka si Rosanya ini termasuk si labelnya, dia akan mendapatkan royalti dan fee. Itu dari si yang mengkomersilkan lagunya dia. Nah, itu model-model semacam copyright seperti itu. Terus copyright ini sama diproteksi juga. Nanti akan lanjut ke masalah komersialisasinya. Yang selanjutnya adalah trade secret. Trade secret ini terkait dengan proses. Jadi ada sebuah proses yang itu dirahasiakan tapi itu didaftarkan.
Jadi orang lain biar tidak bisa meniru prosesnya. Satu itu. Yang kedua adalah resep. Resepnya dia rahasiakan agar orang lain tidak bisa membuat produk yang sama. Makanya trade secret ini biasanya berlaku untuk bahan makanan, gitu ya. Nah, bahan makanan yang umumnya ya. Nah, trade secret ini atau resep rahasia gitu ya. Ya contohnya kalian tahu lah pasti kayak ya semua perusahaan-perusahaan makanan yang terkenal mereka menyembunyikan rahasia mereka gitu ya. Kalau di filmnya ini adalah SpongeBob ya, antara siapa Mr. Krab dengan si Plankton. Nah, jadi trade secret ini dia memang untuk memproteksi ide dan juga ataupun proses. Yang kedua, trade secret ini dia harus didaftarkan, gitu kan? Dan yang ketiga, orang yang bekerja, orang yang menjadi pemegang trade secret ini biasanya dia ada, bila orang itu bukan bagian dari perusahaan, maka orang itu akan ditawari dan dia harus menandatangani confidential information agreement, yaitu berisi perjanjian yang di dalamnya dia tidak boleh membocorkan itu semua ke pihak luar. Bila tidak, maka dia akan terkena hukum pidana. Seperti itu. Nah, biasanya gitu ya, biasanya si employee ini akan dia rekrut menjadi bagian dari perusahaan dengan cara dia mendapatkan share ataupun saham agar si pemegang trade secret ini tidak pergi. Nah, ini harus didaftarkan ya trade secret ini. Oke, itu 4 tadi itu merupakan intellectual property yang memang dilindungi. Nah, bagaimana intellectual property ini gitu ya dijadikan sebagai bisnis model ataupun bisa dijadikan juga sebagai bisnis method sehingga kita bisa menjual intellectual property kita kepada orang lain. Nah, payback-nya adalah kita akan mendapatkan royalti atau fee dari intellectual property kita. Nah, dengan cara lisensi, kita menjual lisensi. Jadi nanti ada patent lisensi agreement. Jadi bagaimana nih lisensi terhadap paten agar dia bisa akses paten tersebut, menggunakan paten tersebut. Yang kedua, trademark lisensi agreement. Nah, ini dengan cara franchising. Nah, yang ketiga adalah copyright lisensi agreement. Patent lisensi agreement tadi seperti saya jelaskan antara si A dan si B, sehingga dia bisa memproses produknya. Misal patent lisensi agreement adalah biar sama ya, contohnya mobil Suzuki yang dibuat di Jepang. Nah, Indonesia membeli patennya sehingga Indonesia bisa membuat sendiri di sini, walaupun mesin-mesinnya dia import dari luar, tapi dia bisa merakit di sini, gitu kan? Nah, itu paten lisensi. Trademark lisensi agreement, yaitu dengan cara franchising agreement. Contohnya adalah KFC gitu ya. Makanya kan dia boleh tuh buka ketika ada logo KFC ya semua orang sudah tahu. That's trademark lisensi agreement. Copyright lisensi agreement seperti penyanyi tadi gitu ya. Itu contohnya, atau copybooks gitu ya. Software misalkan nih sebuah publisher buku misalkan Cambridge di UK, dia kalau import Indonesia import terus dari ke UK itu mungkin costly, maka Indonesia membeli copyright license-nya. Jadi dia boleh memproduksi buku tersebut tidak di Cambridge tapi di Indonesia dengan standar kertas yang sama, semua modelnya desainnya harus sama sesuai dengan standar dari UK. That's copyright license agreement. Gitu ya. Ini ada beberapa faktor nih kenapa melakukan lisensi gitu ya. Nanti kalian bisa baca.
Sini. Product safety and liability. Kenapa dibahas? Karena semua tentang intellectual property itu adalah untuk memproteksi produk dan juga usaha kita. Sehingga di sini semua regulasi diadakan untuk memprotek dari produk. Jadi produk dan usaha kita bisa aman. Kalau yang di bawahnya ini dia adalah semacam law atau hukum-hukum yang berlaku, tapi ini nggak akan saya bahas karena ini hukum untuk di luar ya. Insurance. Proteksi tidak hanya meliputi produk dan juga usahanya, gitu ya. Jadi dalam berbisnis kan ada resiko. Nah, resiko ini kenapa ini dibahas? Karena kita harus bisa melihat pada saat kita melakukan usaha, si entrepreneur, apa-apa saja yang bisa kita protect. Misalkan, gitu kan, insurance secara finansial, maka kita bisa, itu kita protect, maka kita lakukan insurance finansial. Medical, maka kita lakukan insurance medical. Even itu untuk si karyawannya sendiri, gitu ya. Karyawannya sendiri, misalkan untuk kesehatan. Nah, makanya asuransi ini juga salah satu hal yang memang harus dilakukan, baik itu secara tipenya bisa dilihat ada property, casualty, life, workers compensation, dan juga bonding. Ini ada lembaga penyedianya, dan jadi kita seorang entrepreneur apabila memang ingin melindungi, dan biasanya harus kita melakukan asuransi, gitu ya, mendaftarkan ke pihak asuransi. Ini saya lewat karena ini terkait dengan di luar, hukum-hukum yang ada di luar. Selanjutnya mengenai kontrak, gitu ya. Nah, ini kita aspek legal semua nih, dari mulai intellectual property, terus lisensi, insurance, sekarang kontrak. Kalian pasti sudah familiar. Kontrak itu merupakan perjanjian yang secara legal yang mengikat antara dua belah pihak. Dan ini sudah common, sudah biasa apabila dilakukan bagi seorang entrepreneur ataupun perusahaan. Nah, kontrak biasanya kan kalau di sini disebutkan nih, kalau di luar itu business deal itu conclude with handshake gitu, dengan berjabat tangan, dengan lain dan sebagainya. Tapi handshake itu tidak mencerminkan secara hukum. Jadi kontrak itu harus written, tertulis, gitu ya, harus tertulis. Dan itu dilakukan secara legal. Makanya pada saat kontrak ini kita perlu orang hukum sebenarnya. Gitu ya. Ini beberapa kontrak condition. Ini ada yang bisa kita adapt, ada yang enggak, gitu ya. Bisa kalian baca. Nah, ada 4 hal esensial yang memang harus kita pahami agar kontrak ini memang memproteksi kita dan juga menjadi base legal, gitu ya. Yang pertama, kita harus mengerti term and condition di dalam kontrak. Kita harus mengerti konten kontrak. Jadi jangan asal buat kontrak. Yang kedua, cross out yang kita memang tidak setuju, artinya buang. Jangan masukkan itu dalam kontrak kalau kita tidak setuju. Terus jangan kita tanda tangan apabila masih abu-abu ataupun memang kita tidak setuju. Yang keempat adalah copy. Jadi memang kita harus punya, dia punya, kita juga punya, yang sama-sama asli, gitu ya. Itu yang esensial mengenai kontrak. Oke, ada pertanyaan? Itu materi hari ini. Ada pertanyaan? Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini kan berbicara tentang
Halo Pak, Ya, ini kan Pak berbicara tentang ini kan hak paten ya. Nah ya. kalau misalkan kalau branding nih, masalahnya branding itu sama enggak prosesnya kayak yang Bapak tadi jelaskan gitu kan Pak, alur-alurnya. Atau misalkan kalau kita nge-branding misalkan satu produk nih, itu tuh eh, bebas aja gitu kan, asal branding gitu kan. Misalkan Rizal punya produk sepatu, nah branding aja gitu kan, tanpa ada alur-alur begitunya. Nah itu nanti akan dipermasalahkan ya Pak, seperti itu Oke. Pak. Berarti kalau branding ini biasanya nanti masuknya ke banyaknya di trademark ya. Nah, misalkan kalian Anda punya misalkan mau nge-branding nama dari sebuah produk sepatu gitu ya. Ya, Pak. Ya. Nah, sebenarnya ketika kalian itu misalkan oke, sekarang kita branding dulu deh, tidak didaftarkan gitu ya. Ini pernah kejadian sebenarnya pada usaha saya. Jadi kita branding dulu, kita tidak mendaftarkan brandingnya tersebut dari mulai trademarknya dan patennya ya. Trademark dan patennya nggak saya daftarkan waktu itu, tapi kita branding setelah dikenal, baru saya kan dikenal sama masyarakat umum ya. Nah, setelah itu baru saya daftarkan ke dinas perizinannya, ke dinas perindustriannya. Ternyata nama dan logonya ternyata tertolak. Itu kejadiannya. Jadi di masyarakat sudah dikenal, tapi pada saat legalitas tertolak, maka saya harus merubah namanya. Jadi ditambahkan waktu itu kata Indonesia di akhirnya, di namanya. Dan logonya harus saya rubah sedikit, gitu. Harus saya rubah sedikit. Nah, jadi permasalahannya sebenarnya adalah nanti pada saat di akhir, pada saat kamu ingin melegalkan, dan ternyata sudah ada yang pakai nama itu, walaupun yang pakai nama itu tidak terkenal gitu ya, yang barang kita yang terkenalnya, tapi pada saat pendaftaran jadi tidak bisa. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan, tapi strateginya memang betul sih, kita branding dulu di masyarakat gitu ya. Cuman kalau misalkan ternyata kita brandingnya sudah bagus, ya sudah bagus, itu cepat-cepat didaftarkan. Cepat-cepat kamu daftarkan baik secara patennya maupun trademarknya. Maksudnya baik nama ataupun logonya itu langsung daftarkan. Gitu. Karena jadinya memang kayak dua mata pisau yang mana duluan yang harus diasah gitu ya. Cuma karena memang sulit juga membangun branding itu. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah ya sudah, kalau branding oke deh kita branding dulu, tapi kita sudah sudah siap-siap ketika booming langsung daftarkan. Dan nanti kalau kejadiannya seperti yang saya tadi, maka kita tinggal ya tetap sama, berubah sedikit gitu ya, sehingga orang tidak begitu ngeh gitu bahwa memang ininya berubah, ataupun namanya misalkan yang tadinya sudah dikenal nih mereknya adalah ABC gitu ya, ya berarti kita pakai ABC Indonesia di bawahnya kecil. Nah semacam itulah kayak gitu. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya ingatkan kembali ya untuk tulis nama dan NPM di kolom chat. Gitu ya. Dan kalau tidak ada, kita akan masuk ke tugas. Ini tugas kelompok lanjutan dari tugas sebelumnya. Yang pertama, dari bisnis plan yang kemarin, gitu ya, silahkan kalian jawab pertanyaan 1 sampai 7 ini. Apabila bisnis plan-nya ternyata ada yang saya komen harus ganti, maka kalian ganti bisnis plan-nya atau perusahaannya. Bisnis plan yang saya minta adalah bukan kalian membuat bisnis plan baru, tapi bisnis plan yang sudah dari perusahaan yang sudah existing. Dan outline-nya 80% mirip yang saya sampaikan kemarin.
Biasanya outline yang saya sampaikan kemarin itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal masyarakat luas. Contohnya Tokopedia, Gojek, PT Telkom, Telkomsel, gitu ya, ataupun yang lain-lainnya, sehingga kalian lebih mudah sebenarnya untuk nanti menjawab selanjutnya. Bisnis plan dari sekarang coba kalian pikirkan, karena bisnis plan yang kalian bawa itu akan dipakai pada saat UTS. Jadi kalau mau diperbaiki bisa dari sekarang. Kalau diganti bisnis plan-nya, maka pertanyaan yang ditugas sebelumnya diupdate, disesuaikan, dan dikirim kembali bersamaan dengan tugas yang hari ini. Tugasnya dikumpulkan paling lambat 31 Maret 2021. Terus, nanti untuk nilainya yang sebelumnya kalau misalkan memang berubah, bisnis plan dan lain sebagainya, maka itu akan diupdate. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan screen capture ya. Jadi kalian buka videonya dan kita akan 2 kali screen capture. Saya tunggu untuk silahkan buka videonya. Silahkan dibuka semua videonya. Oke, kita screen capture ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Sebentar. Satu kali lagi ya. 1, 2, masih ada yang belum. 3. Oke, ada pertanyaan atau cukup? Kalau tidak ada, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Oh ya, karena minggu depan itu Jumat kita libur, sedangkan minggu depannya lagi itu langsung UTS. Nah, untuk perkuliahan minggu depan, kemungkinan kita akan rubah jadwalnya, dimajukan ke hari Kamis pukul 12. Jadi memang pada saat tidak ada kosongan, yaitu pada saat jam istirahat, pukul 12 sampai pukul 1 kayaknya, cuma 1 jam. Gitu ya. Jadi mohon dipersiapkan, kasih tahu juga teman-temannya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan chat room. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.